2010 merintis Jabon dengan atas dasar penghijauan berbasis ekonomi. Jadi kurang lebih saya menanam di Karangpawitan kurang lebih sekitar 4.000 pohon yang lokasinya tersebarlah di beberapa desa, yang paling banyak di desa Sinangpalai dengan sistem bagi hasil sama yang punya tanah. Yang keduanya ada di desa Cinura, itu cari desa saya tanami Jabon, ya pada intinya itu untuk penghijauan lah. Kalau melihat dengan sekarang ini alam sudah mulai kering, musim kemarau panjang, itu mungkin akibat dari gersangnya tidak adanya pepohonan yang untuk melindungi. Atas dasar itu saya dengan rekan-rekan bahkan menyediakan bibit untuk ditanam oleh masyarakat, dengan cara beli atau dengan cara bagi hasil, itu seperti itu. Sekarang sudah berumur 2 tahun lebih lah, bisa dilihat itu di pohon sudah diameter ya kurang lebih 15 cm. Dari situ kami mencari bibit-bibit untuk ditanamkan di tiap-tiap pelosok yang misalnya dari lingkungan danau atau situ atau jalan irigasi. Sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan lagi 2.000 pohon untuk disebarkan ke tiap-tiap lingkungan di desa Jadisari dengan aneka ragam pohon kayu, di mana pohon kayu itu dengan ditanamkannya oleh masyarakat, baik di tanah pribadi maupun di tanah umum, misalnya di tanah kuburan, itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lah dalam waktu 7 tahun atau 10 tahun. Bahkan kalau di lingkungan pemakaman itu bisa dibiarkan sajalah sampai tua, itu untuk untuk menyegarkan lingkungan seperti itu. Dengan juga ada dulu dari ADD ada peruntukan penghijauan, itu alhamdulillah itu. Bahkan kami lebih dulu itu program di Kecamatan Karangpawitan untuk menghijaukan Karangpawitan. Berapa kepala desa yang terlibat dalam penghijauan ini, seperti itu. Kalau respon masyarakat seperti apa, Pak? Itu masyarakat ya, kalau yang punya tanah itu sangat respon sekali. Apalagi kalau hamparannya di sebelah utara itu kan banyak lahan-lahan lah yang perlu ditanami, itu sangat menanti atau respon lah kalau ada bibit gratis, itu mereka selalu menanamkannya. Yang penting program pemerintah khususnya dari Dinas Kehutanan, kemanapun bibit diberikan, yang penting ditanam di Indonesia, seperti itu ya, seperti itu. Kalau memang bibit itu harus sampai di titik yang paling jauh, memang si pengelola itu
paling-paling ialah untuk menghantarkannya ojek seperti itu. Sampai misalnya di desa Sinanggali, di ujung di sana kan itu memang harus pakai transport. Tidak rela lah yang punya ini juga, yang mau menanam mengeluarkan 250 per tangkal buat transport, itu sudah biasa. Yang penting kami dengan rekan-rekan para kepala desa, dengan tokoh masyarakat, bagaimana Karangpawitan hijau gitu. Dengan pelan-pelan, walaupun 1 tahun misalnya salah satu contoh menanam 1000 yang tumbuh mulus 250, itu sudah luar biasa itu. Apalagi kalau ditanam secara khusus, itu kan gampil dipeliharanya, itu gampil dipeliharanya. Kalau ditanam hanya pinggir kebun atau pinggir sungai, itu kan istilahnya ya karena tidak dipelihara dengan secara rutin, itu yang jadi ya paling-paling 50% lah gitu. Kalau ditanam secara sungguh-sungguh dengan satu hamparan, itu kan dipelihara secara rutin, itu dipupuk secara rutin, itu akan menghasilkan juga nantinya akan memuaskan gitu. Dengan jangka waktu sekian gitu. Itulah di Karangpawitan khususnya penghijauan berbasis ekonomi gitu ya, karena dalam jangka sekian tahun bisa diambil dan bisa ditanam lagi gitu, secara terus menerus, seperti itulah.